Yang pertama, pengertian streamline style. Streamline style, jika diterjemahkan dari bahasa Inggris, adalah gaya arsitektur dan desain Art Deco internasional yang muncul pada tahun 1930-an. Itu terinspirasi dari desain aerodinamis. Arsitektur streamline juga menekankan pada bentuk lengkung, garis horizontal panjang, dan juga terkadang elemen bahari. Sejarah streamline style diawali oleh Hermann Muthesius di Jerman yang pertama kali membuat pergerakan arsitektur bergaya streamline. Gaya streamline muncul karena adanya wacana baru, aplikasi periklanan tentang bentuk yang mengikuti aerodinamika dan hidrodinamika. Desain produk teknologi harus dapat mengurangi hambatan udara dan angin, sehingga desain badan pesawat dan mobil harus memiliki garis untuk ramping dan lurus sehingga disebut streamline. Namun, beberapa streamline hanyalah alasan dekoratif saja, sebab hanya diterapkan pada benda yang sesungguhnya tidak membutuhkan pengurangan hambatan udara atau air. Ciri-ciri streamline. Pertama, cenderung berbentuk lengkung. Kedua, gaya streamline ini menonjolkan garis horizontal panjang atau berorientasi pada garis horizontal. Ketiga, sudut-sudut dari penerapannya cenderung tumpul. 4. Bentuknya seperti jendela kapal. 5. Permukaan eksteriornya halus. 6. Menggunakan warna kalem yang kebanyakan berwarna krem, warna dasar, dan putih tulang. 7. Menggunakan warna kontras yang kebanyakan berwarna gelap atau krom yang terang untuk menciptakan antara garis dan dasar. Warna krom sendiri adalah warna perak cermin yang memiliki efek penampilan lebih menarik, ngejreng, eksklusif, dan elegan jika melekat pada suatu benda. 8. Biasa diaplikasikan pada benda-benda krom. Contohnya, mobil, jam, motor, dan benda lainnya. Art Deco memiliki tipe gaya arsitektur yang cenderung berbentuk lengkung dan menonjolkan garis-garis tegas horizontal panjang. Selanjutnya, penerapan streamline style ada pada pakubot style. Jadi, apa itu pakubot style? Pakubot style itu merupakan gaya arsitektur yang memiliki ciri bentuk yang halus, garis panjang horizontal yang kontras dengan permukaan vertikal yang melengkung. Gaya ini berada pada puncaknya pada tahun 1973. Gaya pakubot style ini sebenarnya merupakan nama lain dari modern streamline. Gaya pakubot style terinspirasi dari peluncuran kapal Normandy pada tahun 1953 yang menampilkan ruang makan bergaya Art Deco dengan terdapat kolom kristal laliku di dalamnya. Lalu ada beberapa contoh-contoh bangunan yang memiliki konsep pakubot style. Yang pertama ada Normandy Hotel yang letaknya ada di Prancis. Arsiteknya bernama San Juan de Puerto Rico. Lalu yang kedua ada San Francisco Maritime Museum. Dan yang terakhir ada Pakubot Building. Pakubot Building ini bentuknya tidak memiliki garis lengkung gaya versi Amerika, tapi dia memiliki busur sempit di salah satu ujungnya, di mana lokasinya sempit dan mempunyai balkon panjang seperti geledak kapal. Lalu ada deretan proyeksi seperti cerobong asap yang ada di atap. Nah, itulah tadi penjelasan pengaplikasian streamline style yang ada pada pakubot style. Lalu pada otomobil. Mobil baru ini mengadaptasi garis mulus kapal laut dan kapal udara, memberikan kesan efisiensi, dinamisme, dan kecepatan. Panggangan dan kaca depan miring ke belakang, mobil duduk lebih rendah dan lebih lebar, dan mereka menampilkan kurva halus dan garis kecepatan horizontal. Contohnya termasuk Chrysler Airflow 1934 dan
Studebaker Land Cruiser 1934. Mobil-mobil itu juga menampilkan bahan-bahan baru termasuk plastik bakelite, formica, kaca burang, vitrolite, baja tahan karat, dan enamel yang memberikan tampilan baru. Selanjutnya pada pesawat, kapal, dan juga kereta lokomotif. Jadi streamline style ini tidak hanya digunakan pada mobil seperti yang disebutkan teman saya tadi, melainkan juga dapat digunakan pada pesawat, kapal, dan juga kereta lokomotif. Yang mana style ini tidak hanya keren pada masanya, melainkan juga memiliki fungsi aerodinamis. Contohnya pada pesawat, penerapan fungsi aerodinamis ini dapat meminimalisir hambatan yang terjadi pada pesawat saat sedang terbang di udara. Nah, streamline style ini masih banyak digunakan pada beberapa hal kehidupan sehari-hari kita hingga sampai sekarang. Selanjutnya adalah industrial design. Pada desain industri, gaya streamline dikontraskan dengan fungsionalisme pada masa itu, tepatnya di Eropa. Salah satu alasannya karena bentuk sederhana dari streamline dapat menekan biaya produksi, sehingga terjangkau bagi sebagian besar pekerja di Eropa pada masa itu. Di waktu yang sama, di Amerika, streamline menjadi simbol modern, di mana periode modern sendiri memiliki ciri berkonsep pada fungsi dan mengedepankan keefisiensian. Dua hal tersebutlah yang diterapkan para desainer yang ada di Eropa. Selanjutnya adalah masuknya streamline ke Indonesia. Di Indonesia sendiri, gaya streamline masuk beriringan dengan masuknya Art Deco di Indonesia. Tepatnya pada tahun 1930-an. Arsitektur dari Belanda sudah mulai menerapkan gaya Art Deco pada beberapa bangunan di Indonesia. Salah satunya adalah Gedung Sate. Dengan penerapan Art Deco pada bangunan di Indonesia, otomatis perabotan dan furnitur di dalamnya juga menerapkan gaya yang sama, yaitu Art Deco. Beriringan dengan berjalannya waktu, maka mulai masuklah gaya streamline yang diterapkan di Indonesia, yang dikenal dengan streamline deco, yang diadaptasi dari Yankee dari Amerika. Di Indonesia sendiri, penyebutannya adalah jengki, merupakan bentuk peindonesiaan dari kata Yankee. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.